Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa azim fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Para calon jamaah haji Kota Batam yang kami muliakan, pada kesempatan ini saya mengajak kepada Bapak dan Ibu calon-calon tamu Allah, duyufur rahman wa duyufur rasul yang berbahagia. Marilah kita berusaha untuk menambah ilmu manasik kita, karena ilmu manasik sangat penting dalam usaha kita untuk melaksanakan perjalanan ibadah haji. Nabi menggambarkan bahwa ibadah haji adalah laksana sebuah peperangan, dan pastilah dalam sebuah peperangan seorang akan membekali dirinya dengan senjata, perlengkapan, perbekalan, dan lain sebagainya. Dan haji yang akan Bapak Ibu laksanakan tentu perlu senjata, perlu perlengkapan dan perbekalan. Dan di antara senjata yang dimaksud di sini adalah ilmu manasik, pengetahuan-pengetahuan tentang perhajian, agar Bapak dan Ibu semuanya dapat melaksanakan ibadah haji dengan sempurna dan baik, sehingga apa yang Bapak Ibu cita-citakan, yaitu haji yang mabrur, dapat diperoleh dengan sebaik-baiknya. Bapak dan Ibu calon jamaah haji yang kami muliakan, ada 3 hal yang selalu dan tidak terlepas kita bicarakan ketika kita berbicara tentang ibadah haji. Yaitu yang pertama adalah syarat seseorang itu wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Yang kedua adalah wajib-wajib di dalam kita melaksanakan ibadah haji. Dan yang ketiga adalah rukun-rukun di dalam kita melaksanakan ibadah haji dan umrah tentunya. Syarat adalah sesuatu yang apabila tidak terpenuhi syarat itu, kita tidak perlu naik haji, kita tidak perlu berangkat haji. Syarat yang pertama yaitu Islam. Jadi bagi yang tidak Islam tidak perlu naik haji. Syarat yang kedua adalah balik atau sudah dewasa. Oleh karena itu anak-anak belum diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Syarat yang ketiga adalah dia berakal, artinya dia adalah orang yang sehat akalnya, bukan orang yang gila. Jadi orang yang gila tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Dan yang keempat adalah orang yang merdeka, yaitu orang yang tidak terbelenggu dengan sesuatu yang menguasai dia. Orang yang dalam keadaan terbelenggu dari satu keadaan, apakah itu dari seseorang ataupun dari negara, umpamanya orang yang dalam terpenjara umpamanya, dia tidak perlu atau dia belum diberikan suatu khitab untuk kewajiban haji ini. Dan yang kelima adalah istita'ah, orang yang mampu dari segi ekonomi, mampu dari segi perjalanan, dan juga mampu daripada kesehatan. Orang yang sakit tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Orang yang tidak mempunyai ekonomi yang kuat untuk membiayai hajinya juga tidak perlu melaksanakan ibadah haji. Tetapi apabila 5 syarat ini dimiliki oleh seseorang, yaitu Islam, balik, berakal, merdeka, dan mampu, maka kewajiban haji itu sudah melekat kepada diri seseorang tersebut.
Para calon tamu-tamu Allah yang kami muliakan, adapun yang kedua yang sering dibicarakan orang adalah wajib haji, yaitu wajib-wajib yang dilaksanakan dalam melaksanakan ibadah haji itu sendiri. Wajib haji ini dapat kita artikan sebagai amalan-amalan yang harus kita laksanakan dalam proses kita melaksanakan ibadah haji, tetapi apabila kita tinggalkan, maka ia bisa diganti dengan membayar dam, membayar fidyah atau kifarat, sehingga dengan pemberian-pemberian tersebut haji kita tetap dinilai sebagai haji yang sah. Maka tentang wajib haji ini kita tinggalkan terlebih dahulu. Kami akan bergerak atau menuju kepada apa yang kita sebut dengan rukun haji atau umrah. Rukun haji adalah amalan-amalan, ibadah-ibadah yang harus kita laksanakan dalam proses kita melaksanakan ibadah haji, dan apabila kita tinggalkan, maka haji kita tidak sah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti lain, haji kita batal. Jadi ada perbedaan antara wajib haji dan rukun haji. Wajib haji tidak menyebabkan haji kita batal atau tidak diterima apabila kita membayar dam. Tetapi rukun haji apabila kita tinggalkan, maka haji kita tidak sah dan batal, dan dia tidak bisa kita selesaikan dengan membayar dam. Tetapi apabila rukun haji kita tidak laksanakan, maka haji harus diulang pada tahun-tahun berikutnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para calon haji dan hajjah yang saya muliakan, maka pada kesempatan ini, karena kita di Indonesia selalu atau diarahkan untuk melaksanakan ibadah haji secara tamattu, maka tamattu atau haji tamattu artinya adalah kita melaksanakan ibadah haji dan umrah pada tahun dan bahkan bulan yang sama, dan kita mendahulukan ibadah umrah daripada haji itu sendiri pada bulan tersebut. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan tentang rukun umrah terlebih dahulu. Bapak dan Ibu calon haji dan hajjah yang kami muliakan, adapun rukun umrah adalah sebagai berikut. Yang pertama, niat untuk ihram. Yang ketiga atau yang kedua adalah tawaf umrah. Yang ketiga adalah sa'i. Yang keempat adalah memotong atau mencukur rambut. Dan yang kelima adalah tertib. Para calon haji dan hajjah yang kami muliakan, untuk melaksanakan ibadah haji dengan tamattu, maka kita akan melaksanakan umrah terlebih dahulu. Dan rukun umrah itu yang pertama adalah niat. Niat apa? Niat untuk melaksanakan ibadah umrah sekaligus kita memakai pakaian ihram. Bagi laki-laki adalah dengan 2 helai atas dan bawah tanpa ada yang lain lagi, dan bagi perempuan menutup seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan, dengan berniat sebagaimana yang diajarkan kepada kita apabila kita lafazkan adalah berbunyi nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, sengaja aku melaksanakan ibadah umrah dengan ihramnya fardu atasku karena Allah Ta'ala. Perlu kita perhatikan bahwa niat untuk umrah ini apabila dilaksanakan oleh calon haji atau calon jamaah haji yang keberangkatannya pada gelombang pertama, yaitu langsung menuju Madinah, maka niat ini dilaksanakan di Bir Ali, yaitu di Zulhulaifah. Maka disitulah tempat melafazkan
atau mematrikan niat untuk melaksanakan ibadah umrah. Adapun bagi calon jamaah haji yang akan melaksanakan ibadah hajinya pada gelombang kedua, maka dia akan langsung menuju Mekah, sehingga niat ihram atau niat umrahnya akan dilaksanakan di atas pesawat, yaitu setentang dengan Yalamlam, ataupun akan dilaksanakan di Bandara King Abdul Aziz. Para jamaah calon jamaah haji dan umrah tinggal nanti menunggu arahan daripada petugas pembimbing ibadah, apakah akan dilaksanakan di atas pesawat ataukah akan dilaksanakan di King Abdul Aziz Bandara Jeddah. Apabila niat ini sudah dilaksanakan, maka berarti rukun umrah yang pertama sudah dilaksanakan pula. Para calon jamaah haji yang kami muliakan, ada pun rukun umrah yang kedua adalah tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, yang dimulai dari rukun Hajar Aswad dan diakhiri pula dari rukun Hajar Aswad, yang kita laksanakan dengan penuh khusyuk dan tawadhu, karena tawaf itu sama dengan salat. Apabila tawaf ini telah dilaksanakan dengan baik, maka rukun yang kedua pun telah dilaksanakan pula. Selanjutnya jamaah haji akan menuju ke mas'a, yaitu tempat sa'i, yaitu berjalan atau berlari kecil antara bukit Safa dan Marwah. Maka dari Safa ke Marwah itu dihitung 1 kali, dari Marwah ke Safa dihitung 1 kali pula. Maka apabila sa'i ini telah dilaksanakan, maka berarti rukun yang ketiga daripada umrah telah dilaksanakan pula. Selanjutnya bapak dan ibu akan melaksanakan rukun umrah yang keempat, yaitu memotong atau mencukur rambut. Tentu bagi hajah, bagi ibu-ibu akan memotong rambut sekitar 2 atau 3 cm, sedangkan bapak-bapak boleh memotong atau mencukur seluruh bagian dari rambutnya. Dan bapak-bapak dan ibu-ibu setelah melaksanakan niat tadi, tawaf, sa'i, memotong rambut, apabila itu dilaksanakan secara berurutan, maka selesailah rukun atau terlaksanalah rukun umrah yang kelima, yaitu tertib. Maka dengan demikian, maka selesailah pelaksanaan rukun umrah bapak dan ibu sekalian, sehingga dengan demikian kewajiban bapak untuk melaksanakan umrah seumur hidup sekali telah terlaksana dengan baik. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, inilah rukun umrah yang perlu diketahui, karena apabila rukun umrah tidak diketahui dan tidak dilaksanakan, maka umrah yang dilaksanakan tidak sah dan jelas tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun selanjutnya tentang rukun haji dan wajib haji, insya Allah akan dilaksanakan atau disampaikan pada penyampaian berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufiknya kepada kita, menambah ilmu kita dan memberikan pemahaman kepada kita semua. Akhirnya kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadun Rasulullah.